Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi persamaan termokimia dan diagram tingkat energi. Persamaan termokimia itu terdiri atas persamaan reaksi setara dan wujud masing-masing reaktan maupun produk serta perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Perubahan entalpi di sini biasa dilambangkan dengan delta H. Nah, jika perubahan entalpinya pada keadaan standar atau pada suhu 298 Kelvin atau biasa juga ditulis dengan 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka perubahan entalpinya ditandai sebagai delta H 0. Nah, apa sih perbedaan persamaan termokimia dengan persamaan kimia? Pada persamaan termokimia itu ditulis delta H di samping kanan persamaannya. Jadi, bedanya persamaan kimia dan persamaan termokimia ada tertulis delta H di sebelah kanan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menuliskan persamaan termokimia. Yang pertama, koefisien reaksi menunjukkan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Contoh, di sini ini yang disebut koefisien. Koefisien di reaksi ini sudah menunjukkan jumlah mol zat-zat yang bereaksi. Berarti pada reaksi ini ada 2 mol karbon yang bereaksi dengan 2 mol oksigen menghasilkan 2 mol karbon dioksida. Selanjutnya, ketika persamaan reaksi dibalik, maka nilai delta H tetap sama tetapi tandanya berlawanan. Dibalik bagaimana maksudnya? Dibalik yang bereaksi menjadi produk, yang produk menjadi reaksi. Contohnya, acuannya kita ambil yang persamaan termokimia yang atas. Nah, di sini kan karbon dan oksigennya sebagai pereaksi. Karbon dioksida sebagai produk. Nah, ini kita balik. Karbon dioksida sebagai pereaksi, karbon dan oksigen sebagai produk. Nah, ini namanya reaksi dibalik. Delta H-nya tetap sama, tetapi tandanya berlawanan, yang asalnya positif menjadi negatif. Selanjutnya, ketika kedua sisi persamaan dikalikan dengan suatu faktor N, maka delta H juga harus dikalikan dengan faktor N tersebut. Contohnya, di sini ada reaksi 2 mol karbon ditambah 2 mol oksigen menghasilkan 2 mol karbon dioksida. Delta H-nya positif 98 kJ. Kalau kita mau mencari berapa delta H reaksi 1 mol karbon dioksida, maka ini kan ada 2 mol. Untuk mencapai 1 mol maka kita perlu mengalikan dengan setengah. Atau lebih mudahnya dibagi 2. Dikali setengah atau dibagi 2. Jadi, reaksinya semua koefisiennya dibagikan 2. 2 kali setengah 1, 2 kali setengah 1, 2 kali setengah 1. Nah, delta H-nya juga dikali setengah. 98 dikali setengah 49. Nah, jika di soal diketahui 1 mol, tapi yang diinginkan atau diminta 3 mol, maka reaksinya tinggal dikalikan 3. Begitu juga sebaliknya, kalau yang diketahui 3, tapi yang diminta di soal 1, berarti dikali 1/3. Dan yang terakhir, ketika menuliskan persamaan termokimia, fase reaktan dan produk harus ditulis. Nah, jadi fase fisisnya harus diketahui, harus lengkap nulisnya. Seperti ini. Fase itu kan ada gas, solid, liquid, dan aqueous. Jadi harus jelas fasanya. Kayak di sini karbon dioksida fase gas, karbon fase gas, dan oksigen fase gas. Nulisnya boleh jadikan indeks kecil atau sejajar, tidak masalah. Contoh yang pertama,
1 mol gas hidrogen bereaksi dengan setengah mol gas oksigen menghasilkan 1 mol air dengan delta H minus 285,5 kJ. Nah, persamaan termokimia ini menunjukkan bahwa reaksi pembentukan 1 mol air, sini 1 mol air disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sebesar 285,5. Yang kedua, 2 mol hidrogen bereaksi dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol air. Delta H-nya minus 571 kJ. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa reaksi pembentukan 2 mol air disertai perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sebesar 571 kJ. Minus ini menunjukkan kalau ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau reaksi melepas kalor. Kalor yang dilepas ini yang tertulis di sini. Selanjutnya kita ke diagram tingkat energi. Diagram tingkat energi itu menggambarkan besarnya entalpi zat-zat sebelum reaksi dan entalpi zat-zat hasil reaksi serta besarnya perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Contoh yang pertama di sini ada reaksi hidrogen dengan oksigen yang menghasilkan air. Jadi reaksi pembentukan air dari gas hidrogen dan gas oksigen ini reaksi eksoterm karena reaksinya melepas kalor. Entalpi gas hidrogen dan oksigen itu lebih besar, makanya ada di atas. Sistem mengalami penurunan entalpi sebesar 285,5, makanya panahnya ke bawah karena turun. Selanjutnya ini ada reaksi penguapan air. Ini merupakan proses endoterm karena pada proses ini diperlukan energi. Jadi air menyerap energi berubah menjadi uap air. Dan yang energi yang diserap atau yang diperlukannya adalah plus 44 kJ. Reaksi ini merupakan reaksi endoterm, sedangkan yang tadi yang pertama ini reaksi eksoterm. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, kalau tanda-tandanya reaksi itu eksoterm itu delta H-nya negatif, sedangkan kalau endoterm itu delta H-nya positif. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika arang atau karbon dibakar dengan oksigen menjadi gas karbon dioksida, akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya dan diagram energinya. Persamaan termokimianya, karbon dibakar dengan oksigen berarti C, fasanya solid ditambah O2 berfasa gas menjadi gas karbon dioksida. Delta H-nya minus 393,5 kJ. Nah, tanda negatif ini menunjukkan adanya reaksi pelepasan kalor atau reaksi eksoterm. Diagram energinya, karena reaksi berlangsung eksoterm maka panahnya ke bawah. Reaksi di atas, produk di bawah. Karena terjadi pelepasan kalor. Contoh yang kedua, jika diketahui gas nitrogen ditambah gas hidrogen menghasilkan 2 mol NH3. Ini berarti persamaan reaksi pembentukan NH3 dari unsur-unsurnya yaitu N dan H. Tentukan perubahan entalpi untuk penguraian 1 mol gas NH3 menjadi unsur-unsurnya. Reaksi penguraian itu adalah reaksi kebalikan dari pembentukan. Nah, untuk memperoleh reaksi penguraian itu reaksi pembentukan ini perlu kita balik. Karena yang di soal ini ada 2 mol
Yang diketahui ada 2 mol, sedangkan soal minta 1 mol, maka perlu kita kali setengah. Jadi reaksinya NH3 menjadi pereaksi, N2 dan H2 jadi produk. Terbalik, dan koefisiennya dikali setengah. Jadi NH3 menjadi setengah N2 ditambah 3/2 H2. Dan delta H-nya karena tadi dibalik berarti lambangnya berlawanan jadi positif, karena dikali setengah, 92 kali setengah hasilnya 46. Nah, sekian pelajaran kita kali ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.